Benda umumnya mengalami pemuaian ketika ada kenaikan suhu. Jadi benda tersebut akan bertambah panjangnya atau bertambah luasnya atau bertambah volumenya, dan akan menyusut ketika penurunan suhu. Hal ini bisa kita lihat pada fenomena misal sambungan jembatan. Itu kenapa sih sambungan jembatan ini dibuat ada space di sini, tidak langsung udah sambung aja kayak gitulah. Itu juga sambungan rel kereta api. Kenapa sih pada sambungan rel kereta api itu tidak langsung disambung pas, ada rongga di situ, ada batas atau space di situ. Itu juga bisa kita lihat ketika pemasangan kabel. Kenapa sih kabel listrik itu dipasang rada kendur? Kan enak ketika pasang tegang aja kayak gitulah. Itu kaitannya sama tegangan, jadi sama pemuaian termal. Jadi benda-benda tersebut, misal ini sambungan jembatan misalnya, ketika ini kena panas maka akan memuai. Kawan, ini yang awalnya ada renggang akan sedikit rapat, akan rapat. Bayangkan kalau ini sudah rapat, ini sama ini sudah ketemu, maka ketika ada muai maka ini bisa melembung kayak gitu. Begitu juga kabel listrik itu kalau ada adik, kenapa sih kok dipasang kendur? Lah itu kaitannya sama pemuaian. Jadi ketika siang hari itu kan ada pertambahan panas, maka semakin kendur kan kalau siang hari. Bayangin kalau malam hari, ketika kita pasang tegang, ada penurunan suhu, ada penyusutan, bisa-bisa kabel tersebut putus. Hal ini karena setiap zat atau benda itu tersusun dari partikel yang selalu bergetar. Pada pembahasan sebelumnya kita tahu kan tinjauan atomiknya seperti apa. Nah, ketika suhu ini bertambah, kecepatan getarnya meningkat, menyebabkan dia butuh ruang antar partikel itu. Itu kenapa di situ ada pemuaian. Pemuaian sendiri ada pada zat padat, zat cair, dan gas. Semua zat ini bisa memuai. Pada benda padat, pemuaian di sini yang pertama adalah pemuaian panjang. Ini contohnya kabel atau besi. Contohnya tali lah. Ini pemuaian panjang, tali, misal tali besi gitu kan. Pemuaian panjang itu disebut ketika ada panas yang mengenai tali besi tersebut, maka akan ada delta L atau pemuaian ini, yang mana besarnya tergantung pada perubahan temperaturnya. Di sini pemuaian panjangnya besarnya alfa L0 delta T. Di sini yang mana alfa ini adalah koefisien ekspansi linear, koefisien muainya, yaitu berapa sih per derajat Celcius itu muainya berapa kayak gitu. Ada juga ketika kita pemuaian luas, misalnya ini ada lempeng, kita panasi maka dia bisa mengalami perubahan luasan pada lempeng ini. Gitu. Kita tahu bahwa luasan adalah sisi kali sisi atau L kali L kan. Di sini ada gamma A0 delta T, ini juga dipengaruhi oleh delta T. A0 ini adalah luasan awalnya. Gamma ini merupakan koefisien ekspansi luas. Selanjutnya ada pemuaian volume. Di sini delta V atau perubahan volumenya yaitu beta V0 delta T, yang mana beta ini adalah koefisien ekspansi volume. Jadi berapa sih perubahan volume per derajatnya kayak gitu. Selanjutnya terkait pemuaian termal pada zat cair. Umumnya volume zat cair itu meningkat dengan
meningkatnya temperatur. Jadi semakin besar temperaturnya, maka volume zat cair tersebut akan semakin besar. Dalam hal ini zat cair mengalami pemuaian atau mengembang. Koefisien muai zat cair ini lebih besar daripada zat padat, itu pasti. Karena kita secara tinjau molekuler juga, zat cair ini antar molekulnya itu jaraknya, ikatannya tidak terlalu kuat sebagaimana zat padat. Anomali terjadi pada air ketika temperatur 0 sampai 4 derajat Celcius. Pada gambar terlihat bahwa ini adalah profil densitas air yang dipengaruhi oleh suhu. Kita lihat bahwa sini ketika suhu turun dari 4 ke 0, nah misal ini ya, kita zoom ke sini 4 ke 0, maka air mengembang. Nah, jadi ketika suhunya turun, di sini malah airnya mengembang. So, volumenya meningkat. Ya, ini densitas puncaknya, peaknya di 4 derajat, nah ini malah menurun. Massa jenis air lebih kecil daripada air saat 4 derajat Celcius. Sebaliknya, ketika suhu meningkat, ini dari 0 ke 4, air menyusut. Ini dibuktikan dengan densitasnya yang ketika di sini densitasnya naik kan ketika 0 sampai 4 kayak gitu. Ini adalah anomali air. Sementara untuk suhu lebih dari 4, ini pemuaiannya juga linier kayak gitu. Itu kenapa dari sini maka air ini tidak cocok untuk pengisi termometer. Hal ini karena ini tadi pemuaiannya tidak linier. Nah, ini ada anomali di sini. Selanjutnya mempelajari terkait gas ideal. Dari ini untuk mempelajari bagaimana perilaku gas ketika dia menerima panas kayak gitu. Ini tadi kan sebelumnya kita belajar terkait pemuaian pada benda padat dan cair. Ini ketika gas, lebih dahulu kita mempelajari terkait gas ideal. Jadi gas ideal ini sebenarnya di alam itu tidak ada. Dalam artian yang ideal dia memenuhi kriteria-kriteria tersebut itu tidak ada. Di sini konsep gas ideal ini diperlukan sebagai dasar dalam pengembangan prinsip-prinsip gas yang lain. Jadi ini ada beberapa variabel yang diabaikan. Jadi ada beberapa ciri gas ideal. Yang pertama adalah gerak terdiri dari molekul yang sangat banyak. Jarak antar molekul partikel jauh lebih besar daripada ukuran partikelnya. Ini bisa kita lihat, ini hanya ilustrasi saja ya. Jadi molekul gas ini sangat banyak sekali. Ya, sementara molekul tersebut atau itu sangat kecil. Nah, ini mungkin ini besar ya ini ya. Ya sebenarnya ini sangat kecil. Nah, ukuran dari molekul ini itu jauh lebih kecil daripada jarak antar molekulnya ini. Nah, ini sebenarnya jauh jika dibandingkan dengan ukuran molekulnya. Ini adalah ciri gas ideal yang pertama. Selanjutnya, gerakan adalah Brownian, yaitu geraknya lurus, acak dan kecepatannya tetap. Dan misal ini ya, molekul ini geraknya ya lurus, enggak belok-belok gini, enggak, tapi lurus dengan acak juga. Ini ya enggak kok sini semua gitu, enggak, tapi acak juga dan kecepatannya tetap. Kalaupun gas-gas ini mengalami tumbukan, misal ini tumbukan sama ini ya, tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenteng sempurna, yaitu elastis. Ketika tumbukan lenteng sempurna pada bab kekekalan energi kinetik sudah kita sebutkan bahwa energi kinetiknya itu tetap. Nah, jadi ketika tumbukan ya udah dia mantul atau balik sesuai kecepatan yang tepat, geraknya juga lurus dan acak gitu. Selanjutnya gaya antar molekul itu diabaikan. Dalam hal ini misal gini, ini kaitannya sama zatnya tunggal di sini. Nah, kita anggap misal di suatu tabung tertutup itu gasnya hanya nitrogen saja atau oksigen saja. Padahal realnya di alam itu kan nggak mungkin
istilahnya susah juga gas itu kita pertahankan dia tidak ada interaksi dengan gas lain. Misal H2O itu kan gas H sama O, nah itu kan muncul lagi dia ada gaya antar molekul. Nah, pada pembahasan ini dianggap ini gasnya gaya antar molekulnya ini diabaikan. Pertama, antar molekul ini tidak ada gaya tarik menarik atau seperti apa, itu tidak ada, ini diabaikan. Dan gas yang diperkembangkan merupakan zat tunggal. Jadi misal ini O, zat oksigen ya oksigen, hidrogen hidrogen. Jadi bukan gas yang merupakan hasil dari reaksi kayak gitu. Ya, itu tadi adalah tinjauan mikroskopisnya. Pada kenyataannya yang bisa kita tinjau adalah karakteristik atau profil dari makroskopisnya. Dalam hal ini ketika ada gas, dia di wadah tertutup dan tidak bocor, maka kita bisa meninjau perilaku dari gas tersebut dari sisi tekanannya, yaitu tekanan yang ditimbulkan oleh gas yang ada di wadah tertutup ini, volumenya seperti apa, volumenya apakah dia mengembang atau menyusut dan sebagainya, dan temperaturnya apakah ada perubahan temperatur kayak gitu. Asumsi ini wadah tertutup dan tidak bocor ya, jelas. Oke. Untuk menggambarkan gas ideal ini ada 3 hukum yang terkenal, yaitu hukum Boyge, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Pada pembahasan pertama yaitu kita hukum Boyge. Maaf, ini Boyle ya. Ini ada hukum Boyle. Hukum Boyle. Jadi jika temperatur gas dalam wadah tertutup tersebut dijaga tetap, jadi temperatur yang ada di wadah tertutup, sistem tertutup ini dijaga tetap, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Jadi misal posisi ini ada P, ada V. Pada gambar selanjutnya ketika tekanannya dinaikkan, ini pistonnya kita yang turun, pistonnya dia mendorong gas yang ada di gas tersebut, maka volumenya turun. Jadi tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jadi jika digambarkan ini P, ada V. Jika P besar, maka volumenya akan kecil. Begitu juga jika P tekanannya rendah, maka volumenya besar. Atau dalam matematis PV di sini adalah konstan. Dalam hal ini P1 V1 misal kondisi ini sama dengan P2 V2. Nah, ini diagram PV-nya ya. Selanjutnya hukum yang kedua adalah hukum Charles. Ini jika tekanan gas dalam wadah tertutup dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan temperatur. Jadi misal gini, pada kondisi yang kiri ini kan tekanan gas sama dengan tekanan atmosfer, PO di sini tekanan lingkungannya.
dipertahankan tetap, maka tekanan sebanding dengan temperaturnya. Dalam hal ini kondisi A seperti ini, jika ini diberi kalor, diberi panas, maka sementara ini tekanannya volumenya dijaga tetap, ini volume ini sama dengan ini, maka dari situ maka tekanan sebanding dengan temperatur. Semakin besar kalor yang diberikan, maka tekanannya juga akan semakin besar. Aplikasinya apa? Tinjauan mikroskopisnya, ketika ini panas semakin besar, maka gas ini semakin gerak, semakin gerak, ada tumbukan dan sebagainya, maka tekanan yang oleh gas ini akan lebih besar. Jika digambarkan dalam diagram PV seperti ini. Selanjutnya, jika hukum Boyle, Charles dan Gay-Lussac ini digabungkan, dalam hal ini asumsinya yaitu wadahnya tertutup dan tidak bocor, maka PV per T adalah konstan. Dalam hal ini kondisi PV per T. Tadi kan kita tahu kan di awal P sebanding dengan V ketika T konstan kan gitu. P berbanding terbalik dengan V ketika T-nya konstan. P sebanding dengan T ketika volume konstan. V sebanding dengan T ketika P-nya konstan. Nah, jika digabungkan adalah PV per T sama dengan konstan. Jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, persamaan ini berlaku ketika ini wadahnya tertutup dan tidak bocor. Dan bagaimana ketika wadah itu bocor dan persamaannya itu bisa berlaku untuk umum? Nah, maka di sini PV per T ini secara eksperimental itu sama dengan NR. N di sini adalah jumlah mol yang dikalikan dengan tetapan gasnya. Dari situ maka PV sama dengan PV per T sama dengan NR, PV sama dengan NRT. Ini yang sering adik-adik hafalkan kan ketika SMA. PV sama dengan NRT. P ini tekanan, V volume, N adalah jumlah mol gas, R adalah tetapan gas, dan T adalah temperatur. Nah, ada juga yang mendefinisikan bahwa N di sini mol gas ini adalah N per NA, adalah jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Dari situ maka PV sama dengan N per NA RT. Nah, dari sini R per NA ini kan sama-sama konstanta kan. Nah, ini R per NA itu sama dengan K di sini. K nya adalah konstanta Boltzmann. Jadi kita dapatkan PV sama dengan NKT. Ya, untuk bilangan-bilangannya konstanta Boltzmann ini bakalan sering kita gunakan ketika kita mendiskusikan terkait kinetika suatu gas. Adik, sebelum kita mempelajari terkait proses-proses termodinamika, terlebih dahulu kita mempelajari terkait sistem dan lingkungan. Kita tahu bahwa sistem di sini adalah daerah di mana misal di sini ada gas yang dia berada di wadah tertutup, sementara lingkungan adalah daerah di sekitar sistem itu sendiri. Ya, sistem di sini misal ada gas yang dia di dalam tabung atau silinder atau wadah tertutup, maka sistem ini dapat berubah dengan adanya usaha dan kalor. Dalam hal ini diakibatkan oleh interaksi dengan lingkungan. Jadi dia bisa berubah karena ada interaksi dengan lingkungan, baik interaksi tersebut oleh usaha ataupun oleh kalor. Oke. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah sistem itu dia memiliki usaha atau memiliki kalor, pada gambarnya gini, ketika dia sistem dianggap melakukan usaha, maka di situ ada perpindahannya. Misal dalam hal ini ada gas yang dia di dalam wadah tertutup, ketika dia melakukan usaha dia akan memuai atau dia mampat. Nah, ini ada gerakan di sini, ada perpindahan di sini, perpindahan dari gas yang ada di sistem itu sendiri. Sementara untuk kalor ya namanya adalah panas yang diberikan oleh lingkungan atau yang diberikan oleh sistem kepada lingkungan di sini. Nah, di sini kalor itu
transfer ke sistem. Ini kalornya bernilai positif. Ada lagi kalau misal di sini suhu lingkungan atau temperatur lingkungan ini lebih kecil, sementara sistem dia lebih besar lah, yang memungkinkan kalor dari sistem ini, panas dari sistem ini berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah, ketika kalor ini keluar dari sistem maka bernilai negatif. Sementara untuk usaha ini bernilai positif jika sistem ini melakukan usaha. Contohnya ketika gas di dalam wadah tertutup memuai yang mengakibatkan pistonnya bergerak, nah itu usahanya adalah positif. Sementara ketika usaha ini bernilai negatif jika sistem itu dikenai usaha. Misal gas tersebut dikompres atau dipres lagi oleh piston sehingga dia mampat kayak gitu. Nah, ini usahanya bernilai negatif. Jadi usaha bernilai positif, usaha sistem bernilai positif jika sistem melakukan usaha. Usaha sistem bernilai negatif jika sistem dikenai usaha. Nah, sebagaimana yang tadi, perubahan sistem oleh usaha ini pastinya ada perpindahan. Pasti, misal ini pistonnya bisa ke kiri atau bisa ke kanan, kayak gitu. Masih ingat kan persamaan usaha W sama dengan F kali delta S ya pada pembahasan kinematika kan gitu. F sama dengan dinamika kan W sama dengan F ds. Nah, ini dl ini adalah perubahan panjangnya ini pistonnya dalam artian kayak gitu. Sama dengan PA. Nah, ini F kan, tahu kan? P sama dengan F per A, maka F ini adalah PA. Sementara ADL ini apa? Adalah volume. Misal ini pas penampang dikalikan DL-nya misal. Nah, ini adalah volume. Nah, contoh dari perubahan sistem oleh usaha ini adalah gas yang di dalam silinder dengan adanya piston dia memuai. Saat gas memuai, dalam hal ini saat piston dia bergerak ke kanan, maka usaha oleh gas bernilai positif. Sementara usaha oleh piston bernilai negatif. Usaha oleh gas ini sama dengan usaha oleh piston ini, cuma hanya beda arahnya. Sementara untuk gas ketika dia ditekan, pistonnya ditekan ke kiri misalnya, piston melakukan usaha positif, sementara gas karena dia dikenai usaha maka usahanya bernilai negatif. Jadi di sini bisa dilihat bahwa usaha di sini tergantung pada berapa dia tekanan, berapa tekanan P, ya, bergantung juga pada volume. Nah, antara P dan volume ini, P dan V ini mudah untuk menganalisanya ketika salah satunya tetap. Jadi misal ini P-nya yang tetap, itu kan tinggal dV-nya berapa kan gitu, usahanya bisa gampang dilihat. Yang rada sulit itu ketika antara P sama V ini dua-duanya berubah. Nah, ini nanti kita mengertinya integral. Parsial bagaimana harus diintegral dari terhadap V. Oke ya, lebih lanjut nanti bakalan dipelajari di mata kuliah termodinamika. Nah, pada prinsipnya usaha itu pada diagram PV adalah daerah di bawah kurva. Nah, ini misal dia pada P tetap mengalami perubahan volume dari V1 ke V2. Dari sini maka berapa usahanya ya tinggal panjang kali lebar ini, ada P kali dV kan gitu. Ini P-nya berapa tekanannya, hanya ini kali dV, berapa lebarnya inilah. Sebenarnya usaha itu. Jadi ketika P tetap ya ini P dV, P dikalikan V1 V2 min V1. Sementara untuk V ketika V-nya tetap maka W-nya 0. Karena apa W-nya 0? Karena tidak ada perpindahan. Kita tahu kan W adalah dx ini. W-nya 0 maka delta V-nya 0. Jadi V-nya tetap. Jika P dan V-nya yang berubah ya seperti mana yang saya sebutkan tadi ya, ini perhitungannya lebih sulit. Nah, ini harus integral parsial, diintegralkan terhadap P dan terhadap V.
diagram PV ini dipengaruhi oleh lintasan yang dipilih. Dalam hal ini gini, ini ketika dia akan mengalami perubahan dari kondisi 1 ke kondisi 2, ini kan bisa 1,2 atau 1,3,2 atau 1,4. Nah, masing-masing lintasan ini punya usaha yang berbeda-beda. Jadi usahanya tidak sama, usaha lewat sini atau lewat sini atau lewat sini, ini bisa usahanya berbeda tergantung lintasan. Pada lintasan 1,3,2, di sini kondisi 1,3, dia melakukan usaha yang besar. Karena apa? Di sini dia terjadi pada tekanan yang tinggi. Kita usaha pada tekanan tinggi kan lebih besar daripada usaha ketika dilakukan di tekanan rendah, ya kan? Nah, sementara untuk 3,2 ini karena dia tidak mengalami perubahan volumenya, maka usahanya 0. Jadi usahanya ya ini. Oke. Sementara pada lintasan 1,4,2, 1,4 di sini adalah pada volume tetap. Maka dia pemuaian pada volume tetap ya ini ya. Maaf ini pada volume tetap maka butuh kalor lebih kecil. Sementara untuk 4,2 ini perubahan pada P tetap, maka di sini butuh kalor yang kecil. Ya tahu kan, ketika usaha dilakukan pada tekanan tinggi rendah kan usahanya lebih kecil daripada pada tekanan tinggi. Sementara untuk 1,4, nah ini dV-nya 0, ya kan, dia tidak ada perubahan volumenya, maka usaha sama dengan 0. Sementara untuk lintasan 1,2 ini variabel P dan V-nya sama-sama berubah. Nah, ini perlu perhitungan lebih lanjut. Setelah kita mempelajari terkait usaha yang dilakukan oleh sistem atau diterima oleh sistem, maka kali ini kita akan membahas terkait hukum termodinamika 1 yang menggabungkan adanya usaha, adanya kalor atau panas yang ditransfer, dan adanya perubahan energi dalam. Jadi di hukum termodinamika ini kurang lebihnya berbunyi perubahan energi dalam dari sebuah sistem, delta U, delta ini perubahan, sama dengan kalor yang ditambahkan pada sistem dikurangi dengan usaha yang dilakukan. Nah, delta U atau perubahan energi dalam itu sama dengan kalor yang ditambahkan atau diberikan kepada sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem. Dalam di sini bisa berupa energi kinetik internal ataupun energi potensial internal. Dalam hal ini ada gas yang di dalam tabung tertutup, di situ memungkinkan adanya energi kinetik di dalam gas tersebut atau energi potensial oleh gas tersebut. Kita tahu bahwa besarnya perubahan energi dalam ini tidak bergantung pada lintasan. Ini berbeda ketika usaha, ini sangat bergantung pada lintasannya, bagaimana dia diperlakukan bekerja, apakah pada tekanan tetap atau volume tetap gitu. Contoh simpelnya, misal suatu sistem dia diberi kalor sebesar 100 Joule, sistem tersebut melakukan usaha sebesar 75 Joule, maka perubahan energi dalam pada sistem tersebut adalah 25 Joule. Ya, di sini maka di dalam sistem ini mengalami penambahan energi sebesar 25 Joule. Hal ini berbeda ketika misal kalor masuknya hanya 75, sementara usaha yang dilakukan 100, maka dia mengalami perubahan energi dalam minus kan gitu. Selanjutnya, hukum termodinamika ini pada prinsipnya ada 4 proses termodinamika atau proses perubahan pada suatu sistem. Proses yang pertama yaitu proses adiabatik. Pada proses ini tidak ada kalor masuk maupun kalor keluar. Proses ini reversibel atau bolak-balik. Karena tidak ada kalor masuk maupun kalor keluar, maka Q-nya sama dengan 0. Maka perubahan energi dalamnya sama dengan
Ini bisa dilihat pada kurva untuk adiabatik seperti ini, maka T di 1 ini lebih dari PA. Proses termodinamika yang selanjutnya adalah isokorik, yaitu proses pada volume konstan. Ketika volume konstan, maka usaha delta tidak ada perubahan, maka usahanya sama dengan 0. Dari sini maka merujuk pada persamaan ini, maka Du sama dengan Q. Jadi perubahan energi dalam hanya dipengaruhi oleh besarnya kalor yang masuk atau yang keluar. Selanjutnya proses termodinamika yang ketiga adalah isobarik. Di sini proses pada tekanan konstan. Ketika tekanan konstan maka memenuhi persamaan, usaha yang dilakukan sama dengan P delta V. Ini hanya bergantung pada usaha yang dilakukan, hanya bergantung pada perubahan volumenya. Ya, sementara untuk besar energi internalnya seperti apa ya? Ini pada proses isobarik ini Du atau dQ atau dV-nya ini tidak sama dengan 0 ya. Jadi kayak gitu. Proses selanjutnya adalah isotermal. Di sini adalah proses pada temperatur konstan. Di sini ketika konstan ini misal suatu sistem ini energi, berarti energi kalor yang masuk sama dengan usaha yang bisa dikatakan sama dengan usaha yang dilakukan kayak gitu. Jadi energi dalamnya konstan atau dku-nya sama dengan 0. Maka di sini kalor yang masuk sama dengan usaha yang dilakukan. Ini ilustrasinya bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi misal pada isokorik volumenya tetap di sini, maka perubahan energi dalamnya hanya dipengaruhi oleh kalor yang masuk atau yang keluar. Sementara untuk isobarik di sini tekanannya konstan, maka dipengaruhi oleh usaha, dipengaruhi juga oleh kalor yang masuk atau keluar. Oke, ini terkait proses-proses termodinamika ini akan dibahas lebih lanjut ketika adik-adik mengambil mata kuliah termodinamika nanti di semester 3 ya. Oke, mungkin itu untuk yang termodinamika pada kali ini. Silakan adik-adik mempelajari referensi yang sudah saya berikan dan dicoba untuk contoh soalnya. Nanti kita diskusikan di kelas. Mungkin cukup dari saya.